Aku dituduh mencuri oleh mertuaku. Suamiku hanya diam saat aku dicaci maki. Mereka tak sadar, sebuah CCTV kecil yang kupasang diam-diam akan mengungkap kebenaran yang jauh lebih busuk dari sekadar tuduhan pencurian. Sebelum mulai jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Ikuti ceritaku sampai akhir dan komen dari kota mana tempat sahabat menonton agar aku tahu sejauh mana ceritaku telah sampai. Pagi merambat pelan melalui celah gorden di kamar Hana dan Rian. Udara sejuk sisa hujan semalam masih menggantung, membawa aroma petricor yang menenangkan. Hana menggeliat, merasakan lengan kokoh Rian melingkari pinggangnya. Ia tersenyum. Dalam momen-momen seperti ini, ia merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Menikah dengan Rian, cinta pertamanya sejak bangku kuliah, adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Sudah bangun, sayang? Suara serak Rian menyapanya, disusul sebuah kecupan hangat di puncak kepalanya. Hana membalikkan badan, menatap wajah suaminya yang masih setengah terpejam. Pagi, Mas. Nanti mau sarapan apa? Aku buatkan nasi goreng spesial kesukaanmu, ya? Rian tersenyum, mengeratkan pelukannya. Apa saja yang kamu masak pasti spesial. Kehangatan inilah yang menjadi benteng bagi Hana. Benteng yang ia butuhkan untuk menghadapi sisa hari di rumah megah ini. Rumah ini milik orang tua Rian. Setelah menikah setahun yang lalu, Rian membujuknya untuk tinggal bersama mereka dengan alasan agar bisa merawat Ibu Prita dan Bapak Ridwan yang sudah menua. Hana setuju, berpikir itu adalah bagian dari baktinya sebagai seorang istri dan menantu. Namun, surga yang ia bayangkan perlahan terasa seperti sangkar emas yang asing. Setelah menyiapkan sarapan, aroma harum nasi goreng seafood memenuhi ruang makan. Hana menatap piring dengan teliti saat Ibu Prita, ibu mertuanya, turun dari lantai atas. Wanita parubaya itu masih terlihat anggun dalam balutan daster batiknya yang mahal. Rambutnya disanggul rapi seolah hendak menghadiri arisan. Namun, senyum yang ia pasang tidak pernah sampai ke matanya saat menatap Hana. Pagi, Bu. Sapa Hana dengan senyum tulus. Pagi. Jawab Ibu Prita singkat. Matanya langsung menyapu meja makan, dari piring hingga gelas, mencari-cari kesalahan. Hana, kamu ini sudah berapa kali Ibu bilang? Kalau menata meja, sendok itu di sebelah kanan garpu. Begini saja masih salah. Hana menelan ludah. Senyumnya sedikit memudar. Ia segera memperbaiki letak sendok. Maaf, Bu. Hana lupa. Dasar pelupa. Bagaimana mau mengurus Rian kalau hal sepele saja tidak beres? Gerutu Ibu Prita, cukup keras untuk didengar. Rian yang baru saja tiba di meja makan segera menengahi. Sudahlah, Bu. Cuma masalah sendok. Lagi pula, nasi goreng buatan Hana ini juara. Loh, Ibu harus coba. Rian mencoba mencairkan suasana, mengambil sesendok besar nasi goreng ke piring ibunya. Ibu Prita mencicipinya dengan gerakan lambat dan penuh penilaian. Terlalu berminyak. Komentarnya datar. Tidak baik untuk kesehatan bapakmu nanti. Hana hanya bisa menunduk, mengaduk nasi goreng di piringnya yang tiba-tiba terasa hambar. Inilah rutinitasnya. Setiap pagi, setiap siang, setiap malam. Selalu ada celah untuk dikritik. Selalu ada kekurangan di matanya. Rian selalu membelanya dengan cara yang lembut. Cara seorang anak yang tidak ingin menyakiti hati ibunya. Namun, bagi Hana, pembelaan itu tidak pernah cukup. Ia butuh suaminya berdiri tegap di sisinya, bukan di tengah-tengah. Bapak Ridwan, ayah mertuanya, adalah satu-satunya yang memperlakukannya dengan hangat. Sayangnya, sebagai seorang pengusaha, Bapak Ridwan lebih sering berada di luar kota. Jadilah Hana harus menghadapi Ibu Prita seorang diri hampir setiap waktu. Saat Rian berangkat kerja, Hana mencium tangannya. Hati-hati di jalan, Mas. Rian mengelus pipinya. Kamu yang sabar di rumah. Ya, jangan dimasukkan ke hati ucapan Ibu. Kamu tahu sendiri kan, Ibu memang begitu. Hana hanya mengangguk. Selalu begitu. Kata-kata itu terdengar seperti alasan, bukan penjelasan. Ia menatap mobil Rian yang menjauh, merasa bentengnya perlahan retak,
meninggalkannya sendirian di sebuah surga yang terasa begitu asing dan dingin. Beberapa minggu berlalu dengan pola yang sama. Pujian dari Rian, kritikan dari Ibu Prita, kehangatan di dalam kamar, hawa dingin di luar kamar. Hana mulai terbiasa, atau lebih tepatnya, ia belajar untuk menulikan telinga dan menebalkan hati. Namun, ada hal-hal lain yang mulai mengusiknya. Hal-hal kecil yang terasa seperti duri yang menusuk perlahan. Semuanya dimulai dengan bros perak berhias mutiara miliknya. Bros itu adalah hadiah ulang tahun pertama dari Rian setelah mereka menikah. Hana sangat menyayanginya dan biasa menyematkannya pada hijab yang ia kenakan saat akan pergi ke acara-acara khusus. Siang itu, ia hendak pergi ke pengajian rutin di komplek perumahan. Ia membuka kotak perhiasannya, mencari bros kesayangannya itu. Tidak ada. Hana membongkar seluruh isi kotak, lalu laci meja rias, bahkan lemari pakaiannya. Bros itu lenyap. Ia mencoba mengingat-ingat kapan terakhir kali ia memakainya. Seingatnya, seminggu yang lalu saat pergi ke acara syukuran kolega Rian. Dan ia yakin sekali telah meletakkannya kembali ke dalam kotak. Saat sedang sibuk mencari, Ibu Prita masuk ke kamarnya tanpa mengetuk pintu. Itu adalah kebiasaan lain yang tidak disukai Hana. Ibu mertuanya itu bisa masuk ke ruang pribadinya kapan saja ia mau. Cari apa, Hana? Berantakan sekali kamarmu, tegur Ibu Prita. Matanya memandang tajam ke arah laci yang terbuka. Cari bros, Bu. Bros perak pemberian Mas Rian. Sepertinya terselip di suatu tempat. Jawab Hana, masih berusaha berpikir positif. Ibu Prita tersenyum sinis. Senyum yang membuat perut Hana terasa mulas. Makanya, kalau punya barang itu dirawat. Jangan teledor. Barang bagus kalau dipegang orang yang tidak biasa. Ya begini jadinya. Gampang hilang, tidak terurus. Kata-kata itu menusuk tepat di ulu hati Hana. Orang yang tidak biasa. Ia tahu persis apa maksudnya. Ibu Prita tidak pernah lupa untuk mengingatkannya bahwa ia berasal dari keluarga yang jauh lebih sederhana dibandingkan keluarga mereka. Saya selalu merawatnya, Bu. Mungkin memang hanya terselip. Balas Hana dengan suara bergetar menahan emosi. Ya, sudahlah. Nanti juga ketemu kalau memang rezeki. Cepat rapikan lagi kamarmu. Malu dilihat orang, kata Ibu Prita sebelum berlalu pergi. Meninggalkan Hana yang termangu di tengah kamarnya yang berantakan. Malamnya, ia menceritakan hal itu pada Rian. Seperti biasa, suaminya berusaha menenangkannya. Sudah, sayang, jangan dipikirkan. Mungkin benar-benar jatuh di suatu tempat. Nanti kita cari lagi sama-sama. Kalau tidak ketemu, Mas belikan lagi yang lebih bagus, ya? Ujar Rian sambil memijat lembut bahu Hana. Bukan soal bagus atau tidaknya, Mas. Itu hadiah pertama darimu. Dan ucapan ibu tadi. Hana, ibu itu hanya asal bicara. Maksudnya tidak sejahat itu. Potong Rian cepat. Beliau hanya ingin kamu lebih berhati-hati. Sudah, ya? Jangan diperpanjang. Kita istirahat saja. Hana terdiam. Lagi-lagi ia diminta untuk mengerti. Untuk memaklumi. Ia menatap wajah suaminya, mencari secercah pemahaman atas perasaannya, tetapi yang ia temukan hanyalah keinginan untuk menghindari konflik. Malam itu, Hana menangis dalam diam di pelukan suaminya. Ia merasa semakin sendirian. Bros yang hilang itu bukan sekadar perhiasan, melainkan simbol dari ketenangan hatinya yang mulai terkikis sedikit demi sedikit oleh duri-duri tajam di rumah itu. Ketegangan di rumah itu semakin terasa pekat dari hari ke hari. Hana merasa setiap gerak-geriknya diawasi, setiap tindakannya dinilai. Puncaknya terjadi pada suatu sore yang mendung, saat ia baru saja selesai membersihkan taman belakang. Ia hendak masuk ke dapur melalui pintu samping ketika ia mendengar suara Ibu Prita dan Sari, adik perempuan Rian, sedang berbicara di teras belakang. Nama Hana disebut, membuatnya menghentikan langkah secara refleks. Ia bersembunyi di balik pilar besar, menajamkan telinganya. Ibu lihat sendiri, kan? Sejak menikah dengan perempuan itu, Mas Rian jadi berubah. Suara Sari terdengar sengau, penuh keluhan. Dulu,
Apapun yang Sari minta pasti langsung dikasih. Sekarang? Susah sekali, Bu. Dia bilang harus tanya istrinya dulu. Memangnya dia itu siapa? Pakai pelet apa dia sampai Mas Rian jadi tunduk begitu? Hati Hana terasa seperti diremas. Jadi, ini masalahnya. Sabar, Sari. Ibu juga sedang pusing, sahut Ibu Prita. Suaranya terdengar lebih dingin dan penuh perhitungan. Perempuan kampung itu memang pintar bersandiwara. Di depan Rian, dia manis sekali. Tapi di belakang, dia pasti menguasai suaminya. Lihat saja, keuangan Rian sekarang pasti dia yang pegang. Makanya kamu jadi susah. Terus kita harus bagaimana, Bu? Sari butuh uang untuk bayar utang-utang itu. Kalau Mas Rian tidak mau bantu, Sari bisa celaka. Rengek Sari. Hana mendengar helaan napas berat dari ibu mertuanya. Tenang. Ibu sedang memikirkan caranya. Caranya agar Rian membuka matanya dan melihat siapa sebenarnya istri ular yang dia pungut itu. Kita harus buat dia melakukan kesalahan fatal. Kesalahan yang tidak akan bisa dimaafkan oleh Rian. Dada Hana bergemuruh. Tubuhnya gemetar hebat. Jadi, mereka merencanakan sesuatu untuknya? Mereka ingin menyingkirkannya? Rasa dingin menjalar dari ujung kaki hingga ke kepalanya. Ini bukan lagi sekadar ketidaksukaan biasa. Ini adalah kebencian yang murni dan terencana. Ia bergegas masuk ke dalam rumah melalui pintu depan, berusaha agar tidak terlihat. Ia langsung menuju kamarnya, mengunci pintu, dan bersandar di baliknya. Jantungnya berdebar begitu kencang seolah mau meledak. Air matanya luruh tanpa bisa dibendung. Malam itu, dengan sisa-sisa keberanian yang ia miliki, Hana mencoba menceritakan apa yang ia dengar pada Rian. Ia menceritakannya dengan detail, dengan isak tangis yang tertahan, berharap kali ini suaminya akan melihat keseriusan masalah ini. Rian mendengarkan dengan wajah tegang. Tapi respons yang keluar dari mulutnya lagi-lagi menghancurkan harapan Hana. Hana, kamu mungkin salah dengar, katanya pelan. Tidak mungkin Ibu dan Sari merencanakan hal sejahat itu. Mereka memang kadang bicaranya tidak enak, tapi niat mereka tidak mungkin sampai ke sana. Sari sedang banyak masalah. Mungkin dia hanya sedang emosi. Aku tidak salah dengar, Mas. Aku dengar dengan telingaku sendiri. Sergah Hana, suaranya meninggi. Mereka bilang aku pakai pelet. Mereka bilang aku ular. Dan mereka mau membuatku melakukan kesalahan fatal. Apa itu kurang jelas? SSSTT, jangan keras-keras. Nanti Ibu dengar. Rian meletakkan telunjuk di bibirnya. Dengar. Aku percaya kamu tidak bohong. Tapi mungkin ada kesalahpahaman. Aku akan coba bicara baik-baik dengan Sari besok. Untuk sekarang, tolong, bersabarlah sedikit lagi demi aku. Jangan membuat keributan, ya? Permintaan itu terasa seperti belati yang menusuk langsung ke jantungnya. Demi aku. Selalu demi Rian, demi ibunya, demi adiknya, demi keharmonisan palsu di rumah ini. Kapan ada yang memikirkan perasaannya? Kapan ada yang memikirkan ketenangan hatinya? Malam itu, Hana tidak lagi menangis. Air matanya sudah kering, digantikan oleh kekecewaan yang membeku. Ia menatap suaminya yang sudah tertidur pulas di sampingnya. Pria yang ia cintai ini, pria yang seharusnya menjadi pelindungnya, ternyata adalah tembok paling rapuh yang pernah ia sandari. Ia tahu, mulai saat ini, ia harus melindungi dirinya sendiri. Tidak ada orang lain yang akan melakukannya untuknya. Kebekuan di hati Hana berubah menjadi kewaspadaan tingkat tinggi. Ia tidak lagi membiarkan barang-barangnya tergeletak sembarangan. Pintu kamar selalu ia kunci saat keluar. Bahkan jika hanya ke dapur. Ia menjadi pendiam. Lebih banyak mengamati daripada berbicara. Ia tahu ia sedang menunggu badai datang. Dan ia harus mempersiapkan payungnya sendiri. Peristiwa yang menjadi pemicu akhir itu terjadi seminggu kemudian. Hana baru saja menerima uang arisan dari kelompok pengajiannya, sejumlah 3 juta rupiah. Uang itu rencananya akan ia gunakan untuk membeli mesin jahit baru. Impiannya sejak lama untuk menyalurkan hobi menjahitnya. Ia meletakkan amplop tebal berisi uang itu di dalam laci dompet di tas tangannya,
dan menaruh tas itu di atas meja rias di dalam kamar mereka. Siang itu, Rian menelepon, mengatakan akan pulang terlambat karena ada rapat mendadak. Hana hanya sendirian di rumah bersama Ibu Prita dan seorang asisten rumah tangga yang datang 2 hari sekali. Hari itu bukan jadwal sang asisten datang. Sore harinya, saat Hana sedang di dapur, Ibu Prita memanggilnya dari lantai atas. "Hana, tolong ambilkan balsam ibu di laci nakas." "Kepala ibu pusing sekali," teriaknya. Hana segera naik. Saat ia melewati pintu kamarnya yang sedikit terbuka, ia melihat Ibu Prita baru saja keluar dari sana. Jantung Hana berdebar. "Ini balsamnya, Bu," kata Hana sambil menyerahkan botol kecil itu di depan pintu kamar mertuanya. "Ya, taruh saja di situ," jawab Ibu Prita ketus, tanpa menoleh. Perasaan Hana menjadi tidak enak. Sangat tidak enak. Gerak hatinya menyuruhnya untuk memeriksa sesuatu. Ia segera masuk ke kamarnya, langsung menuju meja rias tempat ia meletakkan tasnya. Ia membuka tas, mengambil dompet, dan membuka laci tempat ia menyimpan amplop. Kosong. Amplop berisi uang 3 juta rupiah itu lenyap. Napas Hana tercekat. Kakinya lemas. Ia terduduk di tepi ranjang. Tidak mungkin. Ia memeriksa seluruh isi tas, membongkarnya di atas tempat tidur. Tidak ada. Hanya ada satu kemungkinan. Ibu Prita. Hanya dia yang masuk ke kamarnya tadi. Kemarahan, kekecewaan, dan rasa terhianati bergejolak dalam dadanya. Tapi ia tahu, ia tidak bisa menuduh tanpa bukti. Jika ia mengkonfrontasi ibu mertuanya sekarang, ia hanya akan dituduh mengarang cerita. Rian pun tidak akan mempercayainya. Mereka akan membalikan keadaan dan membuatnya tampak seperti menantu durhaka yang memfitnah mertuanya sendiri. Ia harus punya bukti. Bukti yang tidak terbantahkan. Malam itu, setelah Rian pulang dan tertidur lelap, Hana membuka laptopnya. Dengan tangan gemetar, ia mengetik, "kamera pengintai mini," di sebuah situs belanja online. Matanya menelusuri berbagai bentuk dan ukuran. Ada yang berbentuk pulpen, kancing baju, hingga pengisi daya ponsel. Pilihannya jatuh pada sebuah kamera kecil berbentuk kubus hitam, tidak lebih besar dari ruas ibu jari, dengan fitur sensor gerak dan kualitas rekaman HD. Ia membelinya menggunakan sisa tabungannya sendiri, memilih jasa pengiriman tercepat, dan mengirimkannya ke alamat rumah sahabatnya agar tidak menimbulkan kecurigaan. 2 hari kemudian, paket itu tiba. Hana mengambilnya diam-diam. Dengan jantung berdebar kencang, ia menunggu momen yang tepat. Saat rumah sedang sepi, ia masuk ke kamarnya. Ia memandang sekeliling, mencari tempat persembunyian yang sempurna. Matanya tertuju pada celah kecil di antara tumpukan buku tebal di rak paling atas yang menghadap langsung ke seluruh ruangan, terutama ke arah lemari dan meja riasnya. Dengan hati-hati, ia memasang kamera kecil itu, menyamarkannya di antara bayangan buku. Ia mengaktifkannya, menghubungkannya dengan aplikasi di ponselnya. Selesai. Ia menatap lensa kecil yang tersembunyi itu. Benda itu terasa seperti satu-satunya sekutu yang ia miliki di rumah ini. Ia tidak tahu apa yang akan ia temukan nanti. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan lagi membiarkan dirinya menjadi korban bisu dalam permainan keji ini. Ia siap menghadapi kebenaran, sepahit apapun itu. Udara di rumah terasa semakin menyesakkan selama beberapa hari berikutnya. Ibu Prita tampak lebih diam dari biasanya. Namun tatapan matanya pada Hana menyimpan kilat aneh yang sulit diartikan. Hana mencoba bersikap normal, melakukan tugas-tugasnya seperti biasa, sambil sesekali memeriksa rekaman dari ponselnya. Belum ada hal signifikan yang tertangkap selain aktivitas normalnya dan Rian. Kamera itu menjadi saksi bisu atas kehidupannya yang penuh kepura-puraan. Malam itu, Bapak Ridwan masih berada di Singapura untuk urusan bisnis. Suasana makan malam terasa canggung. Hanya ada mereka bertiga, Hana, Rian, dan Ibu Prita. Sari pun tidak kelihatan, katanya sedang menginap di rumah temannya. Setelah makan malam, Rian pamit masuk ruang kerja untuk menyelesaikan beberapa laporan. Hana membereskan meja makan dan hendak naik ke kamarnya ketika ia mendengar suara gaduh dari kamar Ibu Prita, diikuti oleh suara tangisan yang dibuat-buat.
Pintu kamar itu terbanting terbuka. Ibu Prita keluar dengan rambut sedikit acak-acakan dan wajah yang dipenuhi air mata. Ia berjalan terhuyung-huyung menuruni tangga, sengaja menciptakan drama yang menarik perhatian. Rian keluar dari ruang kerjanya. Wajahnya panik. "Ibu? Ada apa, Bu?" Ibu Prita tidak menjawab Rian. Ia berjalan lurus ke arah Hana yang berdiri mematung di dekat tangga. Matanya nyalang penuh kebencian. Ia berhenti tepat di depan Hana. "Perhiasanku. Semua perhiasan warisan dari almarhumah ibuku. Hilang." Raungnya. Suaranya melengking memenuhi seluruh ruangan. Hana terkejut. "Hilang bagaimana, Bu?" "Jangan pura-pura tidak tahu. Perempuan munafik," hardik Ibu Prita. Jari telunjuknya teracung lurus ke wajah Hana. "Pasti kamu yang mengambilnya. Siapa lagi kalau bukan kamu?" Dunia Hana seolah berhenti berputar. Tuduhan itu begitu tiba-tiba, begitu kejam. "Bu, apa maksud Ibu?" "Hana, tidak mungkin. Tidak mungkin katamu." Ibu Prita semakin menjadi-jadi. Ia maju selangkah, napasnya memburu. Dan kemudian, ia meneriakkan kata-kata yang akan selamanya terpatri dalam ingatan Hana, kata-kata yang merenggut seluruh harga dirinya. "Dasar lonte kau. Mencuri semua perhiasanku." Teriakan itu menggema, membentur dinding-dinding rumah yang dingin dan kembali menghantam telinga Hana. Hinaan itu, tuduhan itu, dilontarkan di depan suaminya sendiri. Hana merasakan kakinya goyah. Ia menoleh, mencari perlindungan pada satu-satunya orang yang seharusnya membelanya. Matanya bertemu dengan mata Rian. Ia memohon dalam diam, mengirimkan sinyal putus asa. "Tolong, Mas. Tolong katakan sesuatu. Bela aku." Tapi Rian hanya berdiri di sana, mematung. Wajahnya pias. Matanya bergerak gelisah antara ibunya yang histeris dan istrinya yang pucat pasi. Mulutnya terbuka sedikit, tapi tidak ada satu kata pun yang keluar. Ia hanya diam. Diam 1000 bahasa saat istrinya dicaci maki dengan hinaan paling rendah. Keheningan Rian adalah suara paling keras yang pernah Hana dengar. Itu adalah suara pengkhianatan. Suara yang memberitahunya bahwa dalam pertarungan ini, ia benar-benar sendirian. Badai yang ia tunggu akhirnya datang, dan payung yang ia harapkan bisa melindunginya ternyata hanya sebuah gagang rapuh yang tak mampu menahan terpaan angin. Waktu seolah membeku di ruang tengah yang luas itu. Teriakan Ibu Prita masih berdengung di telinga Hana, tetapi suara yang paling memekakan adalah keheningan yang datang dari suaminya. Di bawah tatapan penuh kemenangan dari ibu mertuanya, Hana menatap Rian, mencari sekecil apapun tanda pembelaan, sebuah gelengan kepala, atau mungkin sebuah kalimat. "Ibu, jangan menuduh istriku seperti itu." Namun, yang ia dapatkan hanyalah sepasang mata yang kebingungan dan bibir yang terkunci rapat. Setelah keheningan yang terasa seperti selamanya, Rian akhirnya bergerak. Bukan untuk merengkuh Hana, bukan untuk berdiri di depannya sebagai perisai. Ia malah berjalan pelan menghampiri ibunya. "Sudah, Bu, tenang dulu," ujar Rian dengan suara pelan. Tangannya terulur untuk memegang bahu Ibu Prita. "Jangan emosi begini. Nanti Ibu sakit." Setiap kata yang keluar dari mulut Rian adalah belati yang mengiris lebih dalam. Ia lebih khawatir ibunya sakit karena emosi daripada istrinya hancur karena difitnah. Ia berusaha menenangkan sang penuduh, sementara sang tertuduh dibiarkan gemetar sendirian. Hana merasakan air mata panas mulai menggenang, tetapi ia menahannya sekuat tenaga. Menangis sekarang berarti menunjukkan kelemahan, dan ia tidak akan memberikan kepuasan itu pada ibu mertuanya. Dengan sisa martabat yang ia miliki, ia menegakkan punggungnya. "Saya tidak pernah mengambil apapun yang bukan hak saya," desis Hana. Suaranya serak namun tegas. Ia menatap Ibu Prita, lalu beralih ke Rian. "Dan saya tidak sudi disebut dengan panggilan hina seperti itu di rumah saya sendiri." "Rumahmu?" Ibu Prita tertawa sinis. "Ini rumahku. Kamu hanya menumpang di sini. Perempuan tidak tahu diuntung." "Cukup." Rian akhirnya meninggikan suaranya, tetapi lagi-lagi,
Tatapannya lebih ditujukan untuk menenangkan situasi daripada mencari kebenaran. Masalah ini kita bicarakan baik-baik. Jangan saling teriak. Hana, kamu masuk ke kamar dulu. Perintah itu terasa seperti pengusiran. Masuk ke kamar. Seolah-olah dialah sumber masalah yang harus disingkirkan. Tanpa berkata apa-apa lagi, Hana membalikkan badan dan berjalan menaiki tangga. Setiap langkah terasa berat. Seolah ia sedang menyeret beban kekecewaan yang tak terkira. Malam itu, untuk pertama kalinya, Rian tidak tidur di kamar mereka. Setelah menenangkan ibunya, ia mengetuk pintu kamar tamu dan menyuruh Hana pindah ke sana untuk sementara. Biar suasana dingin dulu, katanya, menghindari tatapan mata Hana. Hana tidak membantah. Ia hanya mengambil beberapa helai pakaian dan pindah ke kamar tamu yang dingin dan impersonal. Saat ia merebahkan diri di ranjang yang asing itu, barulah pertahanannya runtuh. Isak tangis yang tertahan akhirnya pecah, bukan karena tuduhan keji ibu mertuanya, tetapi karena pengkhianatan sunyi dari pria yang telah berjanji untuk melindunginya seumur hidup. Di malam yang gelap itu, Hana sadar bahwa pernikahannya mungkin telah retak tanpa bisa diperbaiki lagi. Keesokan harinya, rumah itu terasa seperti medan perang yang sunyi. Hana tidak keluar dari kamar tamu. Ia tidak sudi bertemu muka dengan orang-orang yang telah menghakiminya. Namun, sore harinya, Rian mengetuk pintu. Hana, keluar sebentar. Om dan Tante datang. Ibu memanggil mereka untuk membicarakan masalah ini, katanya dengan nada datar. Hana menghela napas. Jadi, pengadilan keluarga akan segera digelar. Ia tahu ia tidak punya pilihan. Menolak datang hanya akan membuatnya terlihat semakin bersalah. Ia membasuh wajahnya, mengenakan pakaian yang paling sopan, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi serigala. Ruang keluarga telah penuh. Ada paman dan bibi Rian, juga beberapa sepupu. Mereka semua duduk mengelilingi Ibu Prita yang memasang wajah paling merana. Sesekali menyeka mata dengan sapu tangan seolah dialah korban terbesar di dunia. Sari, adiknya Rian, duduk di sampingnya, mengelus-elus punggung ibunya dengan tatapan penuh kebencian ke arah Hana. Saat Hana masuk, semua percakapan berhenti. Puluhan pasang mata menatapnya dengan campuran rasa ingin tahu, curiga, dan cemoh. Tidak ada satupun tatapan yang bersahabat. Ia merasa seperti seorang terdakwa yang berjalan menuju tiang gantungan. Rian menunjuk sebuah sofa tunggal di sudut ruangan, jauh dari yang lain. Sebuah kursi pengasingan. Nah, itu dia pencurinya sudah datang, celetuk Sari sinis, memecah keheningan. Ibu Prita memulai ceritanya dengan suara bergetar yang dipenuhi drama. Ia menceritakan betapa berharganya perhiasan itu, satu-satunya kenangan dari ibunya. Ia menggambarkan bagaimana ia mulai curiga pada Hana sejak lama, menyebutkan tentang barang-barang kecil yang hilang, secara implisit menuduh Hana sebagai pelakunya. Saya ini sudah tua, tidak minta banyak, hanya ingin dihargai. Tapi menantu sendiri tega merampok saya di rumah saya sendiri. Isaknya, Paman Rian, seorang pria berkumis tebal, menatap Hana dengan tajam. Hana, apa benar tuduhan ini? Sebaiknya kamu mengaku saja. Mencuri itu dosa besar, memfitnah mertua juga tidak kalah besarnya. Saya tidak mencuri, Om. Jawab Hana tenang, meskipun jantungnya berdebar kencang. Lalu kemana perhiasan itu? Apa mungkin bisa jalan sendiri? Timpal bibi Rian. Saya tidak tahu, jawab Hana. Suaranya tetap datar. Ia tidak akan membela diri di hadapan orang-orang yang sudah menetapkan vonisnya. Sari menambahkan minyak ke dalam api. Pasti sudah dia jual. Latar belakang keluarganya kan biasa saja. Mungkin dia butuh uang untuk bergaya hidup mewah. Kakiku saja sampai merinding melihat tatapannya. Licik sekali. Hana menatap lurus ke arah Sari, mengingat bisikan racun yang ia dengar di teras belakang. Ia tahu persis siapa ular yang sebenarnya di ruangan ini. Sepanjang pengadilan itu, Rian lebih banyak diam. Ia hanya sesekali berkata, "Sabar, sabar." Saat suasana memanas. Ia tidak pernah sekalipun bertanya pada Hana, apa yang sebenarnya terjadi. Ia tidak pernah sekalipun berkata pada keluarganya, "Tunggu,
Jangan hakimi istri saya tanpa bukti. Hana duduk di kursinya, merasa jiwanya terlepas dari raga. Ia hanya mengamati sandiwara itu dari kejauhan. Mereka tidak sedang mencari kebenaran. Mereka hanya butuh kambing hitam. Dan hari itu, peran tersebut telah diberikan kepadanya. Malam harinya, setelah para hakim, keluarga itu pulang, Rian akhirnya masuk ke kamar tamu tempat Hana diasingkan. Wajahnya tampak lelah dan penuh konflik. Ia duduk di tepi ranjang, tetapi menjaga jarak dari Hana. Hana, panggilnya pelan. Aku bingung. Hana hanya menatapnya. Menunggu. Seumur hidupku, ibu tidak pernah berbohong soal hal sebesar ini. Lanjut Rian, suaranya bergetar. Perhiasan itu segalanya bagi beliau. Peninggalan terakhir dari nenek. Beliau tidak mungkin mengarang cerita seperti ini. Hati Hana terasa seperti ditikam untuk kesekian kalinya. Jadi, pada akhirnya, inilah yang dipercayai suaminya. Ibunya tidak mungkin berbohong, yang berarti secara otomatis dirinyalah sang pembohong. Jadi, Mas percaya aku yang mencurinya? Tanya Hana, suaranya dingin dan tanpa emosi. Rian tampak gelagapan. Bukan begitu. Aku tidak tahu harus percaya apa. Di satu sisi, ada ibuku. Di sisi lain, ada kamu, istriku. Ia mengusap wajahnya dengan frustrasi. Tolong, Hana, beri aku alasan untuk percaya padamu. Ceritakan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Apakah kamu punya masalah? Butuh uang? Kenapa kamu tidak bilang padaku? Pertanyaan itu adalah penghinaan terbesar. Rian tidak meminta kebenaran. Ia meminta sebuah pengakuan. Ia sudah membangun asumsi di kepalanya bahwa Hana pasti melakukannya karena suatu alasan. Kepercayaan tanpa syarat yang seharusnya menjadi fondasi pernikahan mereka ternyata tidak pernah ada. Alasan? Hana tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat getir. Seharusnya aku yang bertanya. Mas, beri aku alasan kenapa aku harus tetap berada di sini. Beri aku alasan kenapa aku harus mempertahankan pernikahan dengan pria yang bahkan tidak bisa mempercayai istrinya sendiri. Hana bangkit dari ranjang, berjalan ke arah jendela. Ia memunggungi Rian, tidak sanggup lagi melihat wajah suaminya. Kepercayaan itu tidak butuh alasan. Mas, ia ada atau tidak ada sama sekali. Dan malam ini, Mas sudah menunjukkan kalau Mas tidak memilikinya untukku. Lanjutnya. Dinding di antara kita bukan dibangun oleh ibu atau Sari, tapi oleh diammu, oleh ragumu. Dan aku tidak tahu bagaimana cara merobohkannya. Rian terdiam, tidak mampu membalas. Ia tahu ada kebenaran dalam kata-kata Hana, tetapi ia terlalu lemah untuk mengakuinya. Ia terperangkap di antara baktinya sebagai anak dan tanggung jawabnya sebagai suami. Dan dalam kebingungannya, ia telah mengorbankan orang yang salah. Aku akan memberimu waktu untuk berpikir, kata Rian akhirnya, lalu bangkit dan meninggalkan kamar. Pintu yang tertutup itu terasa seperti sebuah penegasan. Dinding di antara mereka kini telah menjadi benteng yang kokoh, dan Hana merasa terkurung sendirian di baliknya. 2 hari berlalu dalam keheningan yang menyiksa. Hana diperlakukan seperti hantu di rumahnya sendiri. Makanan diantarkan ke depan pintu kamar tamu. Tidak ada yang berbicara padanya. Ia merasa seperti seorang narapidana yang menunggu eksekusi. Pada malam ketiga, saat ia sedang menatap langit-langit kamar yang kusam, keputusasaan mencapai puncaknya. Untuk apa semua ini? Pikirnya. Ia bisa saja pergi dari rumah ini, kembali ke orang tuanya, dan memulai hidup baru. Untuk apa memperjuangkan nama baik di hadapan orang-orang yang sudah jelas membencinya? Untuk apa mempertahankan pernikahan yang pondasinya sudah rapuh? Ia bangkit, membuka lemari, dan mulai memasukkan beberapa helai pakaiannya ke dalam tas. Cukup sudah. Ia akan pergi. Namun, saat tangannya meraih sebuah hijab pemberian Rian, ia berhenti. Bayangan teriakan Ibu Prita kembali terngiang. Dasar lont! Pencuri! Ia tidak akan pergi sebagai seorang pecundang. Ia tidak akan membiarkan mereka menang dengan fitnah keji itu. Ia tidak akan membawa aib ini ke hadapan orang tuanya.
Ia masuk rumah ini dengan kepala tegak, dan ia akan membersihkan namanya sebelum melangkah keluar. Tiba-tiba, ia teringat. Kamera itu. Lensa kecil yang menjadi sekutu satu-satunya. Harapan yang nyaris ia lupakan. Tekadnya kembali membara. Ia harus mendapatkan rekaman itu. Hana menunggu hingga jam menunjukkan pukul 2 pagi. Ia yakin semua penghuni rumah sudah terlelap. Dengan langkah tanpa suara, ia membuka pintu kamar tamu. Koridor gelap dan senyap. Jantungnya berdebar kencang saat melewati kamar ibu mertuanya. Lalu kamar Rian. Kamar utama mereka. Hatinya terasa sakit. Namun ia menepis perasaan itu. Ia membuka pintu kamarnya sendiri dengan sangat perlahan. Udara di dalam terasa pengap. Aroma parfumnya dan Rian masih tertinggal. Menjadi pengingat pedih akan kebahagiaan yang pernah ada. Ia tidak menyalakan lampu. Hanya mengandalkan cahaya bulan yang masuk dari jendela. Matanya langsung tertuju pada rak buku di sudut ruangan. Ia menarik sebuah kursi. Menaikinya dengan hati-hati. Tangannya gemetar saat merogoh celah di antara buku-buku tebal. Jari-jarinya menyentuh benda kubus yang dingin itu. Ia menekan tombol kecil untuk mengeluarkan kartu memori. Klik. Suara kecil itu terdengar seperti ledakan di tengah kesunyian. Tiba-tiba, ia mendengar suara lantai berderit dari luar kamar. Seseorang berjalan. Hana membeku di atas kursi, menahan napas. Ia mematung dalam gelap, memeluk kartu memori kecil itu di tangannya seolah nyawanya bergantung padanya. Langkah kaki itu terdengar menjauh. Lalu sunyi kembali. Mungkin hanya Rian yang ke kamar mandi. Setelah menunggu beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, Hana turun dari kursi dan menyelinap kembali ke kamar tamu dengan hati-hati. Ia mengunci pintu, menyandarkan punggungnya, dan mengatur napas yang memburu. Di tangannya, ia menggenggam sebuah kartu memori. Sebuah kepingan kecil yang menyimpan kebenaran atau justru kekosongan. Bagaimana jika kameranya rusak? Bagaimana jika tidak ada apapun yang terekam? Hana mengenyahkan pikiran buruk itu. Ia mengambil laptopnya, memasukkan kartu memori ke dalam slot pembaca kartu. Jari-jarinya terasa dingin saat ia menggerakkan kursor untuk membuka folder rekaman video. Ada beberapa file di sana, diurutkan berdasarkan tanggal dan waktu. Ia mencari file dari hari di mana Ibu Prita mengaku kehilangan perhiasannya. Ketemu. Dengan sekali klik, jendela pemutar video terbuka. Layar menampilkan sudut kamarnya dari atas rak buku. Kualitasnya jernih. Hana menahan napas. Ia mempercepat video, melewati bagian-bagian saat ia dan Rian beraktivitas seperti biasa. Lalu, ia melihat dirinya sendiri keluar dari kamar pada sore hari itu. Kamar itu kosong selama beberapa menit. Kemudian, pintu terbuka. Ibu Prita masuk. Jantung Hana berdebar hebat. Ibu Prita tidak langsung menuju lemari atau meja rias. Ia berjalan ke arah pintu, membukanya sedikit, dan mengintip keluar untuk memastikan keadaan aman. Gerak-geriknya penuh perhitungan. Setelah merasa aman, Ibu Prita berjalan ke lemarinya sendiri, bukan lemari Hana. Ia membuka sebuah laci tersembunyi, mengeluarkan kotak perhiasan besar dari kayu berukir. Namun, ia tidak membukanya dengan panik seperti seorang korban. Ia membukanya dengan tenang, mengeluarkan kantong-kantong beludru berisi perhiasan, dan dengan teliti memasukkannya satu persatu ke dalam sebuah tas tangan berwarna gelap yang ia bawa. Bukan mencuri. Ia sedang mengemasnya. Hana menutup mulutnya dengan tangan. Matanya terpaku pada layar. Jadi benar, ini semua adalah rekayasa. Setelah selesai, Ibu Prita meletakkan kembali kotak perhiasan yang sudah kosong itu ke dalam laci. Ia hendak pergi, namun kemudian pintu kamar terbuka lagi. Sari masuk ke dalam kamar. Hana tersentak. Sari melihat ke arah ibunya dan tas di tangannya, lalu mengangguk. Mereka bertukar beberapa kata yang tak terdengar. Ibu Prita kemudian menyerahkan tas berisi perhiasan itu kepada Sari. Sari menerimanya dengan wajah tegang, menyembunyikannya di balik tubuhnya, lalu segera keluar dari kamar. Beberapa saat kemudian, Ibu Prita pun keluar. Napas Hana tercekat di tenggorokan. Matanya membelalak tak percaya.
Ini bukan sekadar rencana jahat seorang ibu mertua. Ini adalah sebuah konspirasi. Sebuah persekongkolan yang rapi antara ibu dan anak untuk menghancurkannya. Ia menyandarkan punggungnya ke kursi. Rasa sakit karena pengkhianatan Rian kini terasa kecil dibandingkan dengan kebencian dan kedinginan yang merayap di hatinya saat melihat rekaman itu. Ini bukan lagi soal membersihkan nama baik. Ini soal membongkar kebusukan sampai ke akarnya. Pikirannya langsung jernih. Bukan. Pelakunya bukan hanya ibu. Ternyata pelakunya mereka berdua. Hana tidak langsung mematikan laptopnya. Ia memutar ulang rekaman itu. Lagi dan lagi. Bukan lagi dengan tatapan kaget. Melainkan dengan mata seorang analis yang dingin dan tajam. Ia mengamati setiap detail. Cara Ibu Prita mengemas perhiasan dengan rapi menunjukkan bahwa barang itu akan disimpan. Bukan dijual terburu-buru. Wajah tegang Sari saat menerima tas itu menunjukkan bahwa ia bukan seorang pencuri lihai, melainkan pion yang ketakutan. Setiap detik rekaman adalah bukti kebusukan mereka. Setiap frame adalah amunisi yang akan ia gunakan. Rasa sakit di hatinya kini telah bermetamorfosis menjadi sesuatu yang lain, sebuah ketenangan yang membara. Ia tidak lagi merasa seperti korban yang terpojok. Ia adalah pemegang kebenaran. Sang sutradara dari babak akhir sandiwara ini. Ia menyalin file video itu ke dalam beberapa media penyimpanan, ke ponselnya, ke sebuah flash drive, dan mengunggahnya ke penyimpanan awan pribadi. Ia tidak akan mengambil risiko sekecil apapun. Bukti ini harus aman, tak tersentuh, hingga saatnya tiba. Ia tahu, ia tidak bisa gegabah. Menunjukkan video ini secara impulsif hanya akan memicu penyangkalan membabi buta. Mereka akan berteriak bahwa video itu palsu, hasil rekayasa. Mereka akan mencoba menghancurkan laptopnya, merebut ponselnya. Tidak, ia harus merancang sebuah panggung di mana mereka tidak akan bisa lari atau mengelak. Sebuah pertunjukan di mana semua orang yang telah menghakiminya bisa melihat kebenaran dengan mata kepala mereka sendiri. Pertama, ia butuh sekutu. Seseorang dari pihaknya yang bisa menjadi saksi dan memberinya kekuatan. Seseorang yang tidak akan meragukannya barang sedetik pun. Hanya ada satu nama dalam benaknya. Ardi, kakak laki-lakinya. Pagi harinya, Hana memberanikan diri keluar dari kamar tamu untuk membuat sarapan. Ia sengaja melakukannya, menunjukkan wajah setenang mungkin. Ibu Prita dan Rian menatapnya dengan heran. Mungkin mengira ia sudah pasrah atau mulai gila. Hana hanya menyunggingkan senyum tipis. Sebuah senyum yang tidak bisa mereka baca. Setelah Rian berangkat kerja dan Ibu Prita sibuk dengan serial televisinya, Hana mengunci diri di kamar dan menelepon Ardi. Halo, Dek? Tumben telepon pagi-pagi. Kamu baik-baik saja, kan? Suara berat dan hangat kakaknya langsung menyapa. Mendengar suara itu, pertahanan Hana sedikit goyah. Mas Ardi. Suaranya bergetar. Hana? Kamu kenapa? Kamu menangis. Nada suara Ardi langsung berubah cemas. Rian menyakitimu? Mertuamu berulah lagi. Hana menarik napas dalam-dalam, menenangkan dirinya. Lebih buruk dari itu, Mas. Ia pun menceritakan semuanya. Dari tuduhan pencurian, hinaan yang ia terima, diamnya Rian, hingga bagaimana ia memasang kamera dan apa yang ia temukan dalam rekaman itu. Ia bercerita tanpa isak tangis, dengan nada datar yang justru membuat ceritanya terdengar lebih mengerikan. Di seberang telepon, Ardi terdiam lama. Kemarahan dalam diamnya terasa begitu pekat. Kurang ajar, desisnya akhirnya. Aku akan ke sana sekarang juga. Akan aku seret suamimu dan keluarganya ke kantor polisi. Jangan, Mas. Jangan sekarang. Potong Hana cepat. Kalau Mas datang sekarang, semuanya akan berantakan. Aku punya rencana. Aku tidak mau hanya membuat mereka malu. Aku mau mereka hancur oleh kebohongan mereka sendiri. Aku butuh Mas ada di sisiku saat waktunya tiba. Sebagai saksi, sebagai wali, sebagai kakakku. Ardi terdiam sejenak, memahami maksud adiknya. Kebanggaan menyelimuti amarahnya. Adiknya yang dulu ia anggap lembut dan rapuh, kini telah tumbuh menjadi pejuang yang tangguh. Katakan apa rencanamu?
Dek, apapun itu, Mas akan mendukungmu. Mereka pun menyusun strategi. Hana akan menunggu hingga Bapak Ridwan, ayah mertuanya, pulang dari luar negeri. Otoritas Bapak Ridwan adalah kunci. Tanpa kehadirannya, Ibu Prita akan selalu bisa berkelit. Hana akan meminta Rian untuk mengadakan pertemuan keluarga sekali lagi dengan dalih ia akan menyelesaikan semuanya. Ardi akan datang pada hari itu, berpura-pura sebagai penengah yang diutus keluarga Hana. Jaga dirimu baik-baik, Dek. 3 hari lagi, saat bapak mereka pulang, kita bongkar semua, kata Ardi sebelum menutup telepon. Hana meletakkan ponselnya. Hatinya kini terasa lebih kuat. Ia tidak lagi sendirian dalam perang ini. 2 hari berikutnya terasa seperti ketenangan sebelum badai. Hana bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Ia bahkan meminta maaf pada Rian karena sudah bersikap dingin. Sebuah langkah taktis yang membuat suaminya sedikit melunak. Aku hanya butuh waktu, Mas, katanya dengan tatapan sendu yang dibuat-buat. Mungkin setelah Bapak pulang, kita bisa bicarakan ini lagi baik-baik di depan semua orang. Aku akan terima apapun keputusannya. Rian, yang putus asa mencari jalan keluar dari konflik ini, langsung setuju. Ia menganggap ini sebagai sinyal bahwa Hana akan mengalah atau bahkan mengaku. Ia segera memberitahu ibunya. Dia sudah mau bicara, Bu, kata Rian pada Ibu Prita. Katanya mau menunggu Bapak pulang, biar semuanya jelas. Ibu Prita dan Sari saling bertukar pandang penuh kemenangan. Mereka yakin Hana sudah kehabisan akal dan akan memohon pengampunan. Baguslah kalau dia sadar diri. Memang harus begitu, biar semua keluarga tahu siapa yang salah, kata Ibu Prita angkuh. Malam saat Bapak Ridwan tiba di rumah, suasana langsung terasa berbeda. Pria itu membawa aura wibawa yang membuat Ibu Prita sekalipun tidak bisa bertindak sembarangan. Setelah makan malam, Rian menyampaikan permintaan Hana. Pak, Hana ingin kita semua berkumpul besok malam, ujar Rian hati-hati. Katanya, dia ingin menyelesaikan masalah perhiasan ibu. Bapak Ridwan menatap Hana yang duduk di seberang meja. Diam dan menunduk. Wajahnya yang lelah menunjukkan ketidaksenangan. Masalah ini belum selesai juga? Saya kira sudah beres. Baiklah, besok malam kita berkumpul. Panggil juga paman dan bibimu, biar tidak ada desas-desus di belakang. Panggung telah siap. Para aktor sudah diundang. Malam pertunjukan akan segera dimulai. Hana merasakan debaran jantungnya meningkat. Bukan karena takut, melainkan karena antisipasi. Malam berikutnya, ruang keluarga kembali dipenuhi oleh wajah-wajah yang sama seperti saat pengadilan pertama. Ibu Prita dan Sari duduk di sofa utama, memasang ekspresi superior. Rian tampak tegang di samping ayahnya. Paman dan bibi Rian berbisik-bisik, menatap Hana dengan pandangan menghakimi. Tak lama kemudian, bel berbunyi. Ardi, kakak Hana, masuk dengan langkah tegap. Kehadirannya yang tinggi besar dan sorot matanya yang tajam membuat beberapa orang terdiam. Maaf, Om, Tante. Saya Ardi, kakaknya Hana, katanya sambil menyalami Bapak Ridwan. Saya datang atas nama keluarga kami untuk mendengar penyelesaian masalah ini. Bapak Ridwan mengangguk hormat. Silakan duduk. Setelah semua orang duduk, Bapak Ridwan membuka suara. Baik, Hana. Sekarang semua sudah berkumpul. Apa yang ingin kamu sampaikan? Hana bangkit perlahan. Semua mata tertuju padanya. Ia tidak menatap mertuanya, tidak juga suaminya. Ia menatap lurus ke arah Bapak Ridwan. Terima kasih, Bapak, Om, Tante, sudah bersedia berkumpul malam ini. Mulainya, suaranya jernih dan stabil, mengejutkan semua orang yang mengira ia akan menangis. Beberapa hari yang lalu, di ruangan ini, saya telah dituduh sebagai seorang pencuri. Saya dihina dengan sebutan yang tidak pantas. Kehormatan saya dan nama baik keluarga saya diinjak-injak tanpa ada kesempatan untuk membela diri. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Rian tampak gelisah di kursinya. Malam ini, saya tidak akan banyak bicara. Saya hanya ingin menunjukkan sesuatu.
Saya ingin kita semua melihat kebenaran dari apa yang sesungguhnya terjadi hari itu. Hana berjalan ke arah televisi, mengeluarkan laptop dan sebuah kabel HDMI dari tasnya. Ibu Prita dan Sari saling berpandangan. Senyum sinis mulai terukir di bibir mereka. Mereka mengira ini hanyalah drama putus asa. Apa-apaan ini? Mau memutar film? Cibir Sari. Hana tidak menggubrisnya. Dengan tangan yang mantap, ia menyambungkan laptopnya ke televisi. Layar besar itu menyala, menampilkan desktop laptopnya. Ia meraih mouse, dan tatapan semua orang terpaku pada sebuah file video yang siap diputar. Sebelumnya, Hana minta maaf. Bukan maksud Hana untuk membuka aib keluarga ini, katanya, kini menatap seluruh ruangan. Tapi kebenaran harus diungkap, sepahit apapun rasanya. Lalu, ia menekan tombol play. Pertunjukan dimulai. Layar televisi menampilkan rekaman yang jernih dari sudut kamar Hana. Awalnya, para penonton tampak bingung. Namun, kebingungan itu sirna saat pintu kamar terbuka dan sosok Ibu Prita muncul di layar. Ruangan itu hening seketika. Semua orang menahan napas. Mereka menyaksikan Ibu Prita dengan tenang dan terencana mengemasi perhiasannya sendiri, memasukkannya ke dalam tas tangan berwarna gelap. Bukan seperti korban, melainkan seperti pelaku. Terdengar beberapa orang bergumam kaget. Wajah Rian berubah dari tegang menjadi pucat pasi. Ia menatap layar, lalu menatap ibunya, seolah tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Senyum di wajah Ibu Prita dan Sari langsung membeku. Mata mereka membelalak ngeri. Drama di layar berlanjut. Pintu kamar kembali terbuka. Dan kini sosok Sari yang muncul. Momen kunci itu, saat Ibu Prita menyerahkan tas berisi perhiasan kepada putrinya sendiri, terpampang dengan jelas di layar 60 inci. Konspirasi mereka terbuka telanjang di hadapan seluruh keluarga. Apa ini? Suara Paman Rian terdengar kaget. Bibi Rian menutup mulutnya dengan kedua tangan. Video terus berjalan hingga Sari dan Ibu Prita keluar dari kamar, meninggalkan kamar itu dalam keadaan semula. Saat video berakhir dan layar kembali gelap, keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan. Ibu Prita adalah yang pertama memecah keheningan. Fitnah! Ini semua fitnah! Teriaknya, suaranya histeris. Video itu palsu. Rekayasa. Dia mau menghancurkan nama baik ibu. Benar. Itu pasti editan. Timpal Sari. Wajahnya sudah basah oleh keringat dingin. Jangan percaya. Dia itu licik. Namun, penyangkalan mereka terdengar kosong dan putus asa. Bukti di layar terlalu kuat, terlalu jelas. Tidak ada yang menanggapi teriakan mereka. Semua mata kini tertuju pada satu orang. Sang kepala keluarga, Bapak Ridwan. Pria itu tidak bergerak dari tempat duduknya. Wajahnya yang tenang kini berubah merah padam. Urat-urat di lehernya menegang. Ia menatap istri dan putrinya dengan pandangan yang seolah bisa menembus baja. Amarah, kekecewaan, dan rasa malu berkecamuk di matanya. Ia menarik napas dalam-dalam, menghembuskannya perlahan seolah sedang mengumpulkan seluruh kendali dirinya. Kemudian, dengan suara rendah, berat, dan bergetar karena amarah yang ditahan, ia berbicara. Satu kata yang membuat seisi ruangan bergidik. Prita. Itu bukan pertanyaan. Itu adalah panggilan yang menuntut sebuah pertanggungjawaban mutlak. Pertunjukan Hana telah usai. Kini, tirai akan dibuka untuk babak penghakiman yang sesungguhnya. Panggilan berat dari Bapak Ridwan menggantung di udara, lebih menakutkan daripada teriakan manapun. Ibu Prita berhenti meracau. Wajahnya yang tadi memerah karena berteriak kini pucat pasi. Ia tahu suara suaminya. Itu adalah suara yang tidak menerima bantahan. Aku tanya sekali lagi, Prita, jelaskan video itu, kata Bapak Ridwan. Setiap katanya ditekan dengan beban amarah yang luar biasa. Ibu Prita menatap suaminya, lalu beralih menatap Rian yang menatapnya dengan pandangan terluka dan tak percaya. Benteng pertahanannya runtuh. Air mata yang tadi hanya pura-pura kini mengalir deras. Kali ini karena ketakutan dan rasa malu. Bapak aku bisa jelaskan. Isaknya terbata-bata.
Bukan kamu. Sari, potong Bapak Ridwan. Tatapannya kini beralih pada putrinya yang gemetar di sofa. Kamu jelaskan dulu. Kenapa tas berisi perhiasan ibumu ada di tanganmu? Sari tersentak. Tidak menyangka akan ditodong pertama kali. Di bawah tatapan tajam ayahnya, ia hancur. Tangisnya meledak. Maaf, Pak. Maafkan Sari. Dengan suara tersendat-sendat, Sari mengakui semuanya. Ia mengaku terlilit utang besar dari pinjaman online, pinjol, yang bunganya terus mencekik. Ia dikejar-kejar penagih utang setiap hari. Ia putus asa dan menceritakannya pada ibunya. Lalu kau bersekongkol dengan ibumu untuk mencuri perhiasannya sendiri dan menyalahkan istri kakakmu? Tanya Bapak Ridwan, suaranya sedingin es. Bukan begitu rencananya. Sanggah Ibu Prita cepat. Mencoba menyelamatkan diri. Rencananya hanya untuk memberi pelajaran pada Hana. Dia sudah membuat Rian lupa pada keluarganya sendiri. Sejak ada dia, Rian jadi pelit pada Sari. Saya hanya ingin Rian melihat kalau istrinya itu tidak sebaik yang dia kira. Memberi pelajaran dengan memfitnahnya sebagai pencuri dan lonte. Ardi, kakak Hana, angkat bicara untuk pertama kalinya. Suaranya tenang namun menusuk. Itu bukan memberi pelajaran, Bu. Itu namanya kejahatan. Ibu Prita terdiam, tidak bisa membantah. Jadi perhiasan itu kalian jual untuk membayar utang Sari? Tanya Bapak Ridwan lagi. Belum sempat, Pak. Cicit Sari. Rencananya begitu. Perhiasannya masih Sari simpan di tempat kos teman. Pengakuan itu menyempurnakan gambaran kebusukan mereka. Sebuah rencana keji yang lahir dari kebencian seorang mertua dan keputusasaan seorang adik ipar. Air mata mereka yang mengalir deras tidak menimbulkan simpati sedikitpun. Itu bukan air mata penyesalan, melainkan air mata buaya dari dua orang konspirator yang sandiwaranya telah terbongkar. Di tengah kekacauan itu, Rian bangkit dari kursinya. Ia tidak menatap ibu atau adiknya. Ia berjalan sempoyongan melewati meja, dan berhenti di hadapan Hana. Wajahnya adalah kanvas dari penderitaan, rasa malu, dan penyesalan yang tak terhingga. Hana! Bisiknya, suaranya parau. Hana menatapnya tanpa ekspresi. Badai di hatinya telah reda, menyisakan pantai yang sunyi dan kosong. Tiba-tiba, Rian berlutut. Di hadapan seluruh keluarganya, di hadapan kakak iparnya, ia menjatuhkan diri di kaki Hana. Maafkan aku, isaknya, tubuhnya terguncang. Maafkan aku, Hana. Aku suami yang gagal. Aku suami pengecut. Aku membiarkanmu dihina. Aku meragukanmu, aku menghancurkan hatimu. Maafkan aku. Ia mencoba meraih tangan Hana, tetapi Hana menariknya perlahan. Pemandangan suaminya yang bersujud di kakinya tidak memberinya kepuasan. Hanya rasa sakit yang samar. Ini semua sudah terlambat. Berdirilah, Mas, kata Hana pelan. Suaranya terdengar asing di telinganya sendiri. Begitu tenang. Jangan seperti ini. Aku tidak akan berdiri sebelum kamu memaafkanku, rintih Rian. Aku akan lakukan apa saja. Apa saja, Hana. Tolong jangan tinggalkan aku. Permohonan itu terdengar menyedihkan. Dulu, Hana akan melakukan apa saja untuk mendengar Rian membelanya. Sekarang, permohonan itu hanya terdengar seperti gema di ruangan yang kosong. Ia sudah tidak membutuhkan pembelaan itu lagi. Ia sudah membela dirinya sendiri. Ardi melangkah maju dan membantu Rian berdiri. Sudah, jangan mempermalukan dirimu lebih jauh. Kamu berutang lebih dari sekadar permintaan maaf pada adik saya. Rian berdiri dengan kaki lemas, menatap istrinya dengan putus asa. Ia tahu dari tatapan mata Hana yang tenang namun jauh, bahwa ia mungkin telah kehilangan segalanya malam ini. Bapak Ridwan akhirnya mengambil alih kendali sepenuhnya. Wajahnya masih keras. Keputusannya final. Sari, katanya tajam. Besok pagi, sebelum matahari terbit, perhiasan itu harus sudah kembali ke rumah ini. Utuh, tidak kurang satu pun. Setelah itu, kemasi barangmu dari rumah ini. Cari pekerjaan, bayar utangmu sendiri.
Bapak tidak akan memberimu sepeser pun lagi sampai kamu bisa membuktikan bahwa kamu bisa bertanggung jawab atas hidupmu. Sari hanya bisa mengangguk pasrah di tengah isak tangisnya. Kemudian, Bapak Ridwan menatap istrinya. Dan kamu, Prita, kamu telah mencoreng arang ke wajah keluarga ini. Kamu telah memfitnah seorang wanita yang sudah berbakti kepadamu. Rasa malumu adalah hukuman terbesarmu. Ia berhenti sejenak, lalu menatap Ardi. Atas nama keluarga saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga Anda atas perbuatan istri dan putri saya. Besok, saya dan Prita akan datang ke rumah orang tuamu untuk meminta maaf secara resmi. Permintaan maaf itu tulus. Sebuah usaha untuk memperbaiki kehormatan yang telah terkoyak. Ardi mengangguk, menerimanya. Setelah itu, suasana menjadi sangat canggung. Para paman dan bibi pamit satu persatu. Tidak berani berkata apa-apa lagi. Rumah megah itu tiba-tiba terasa seperti penjara yang dipenuhi rasa malu dan penyesalan. Ibu Prita dan Sari tidak berani mengangkat wajah mereka. Rian hanya berdiri di sudut. Hancur. Hukuman telah dijatuhkan. Keadilan, dalam bentuknya yang paling pahit, telah ditegakkan. Tapi bagi Hana, ini semua barulah awal dari keputusan terbesarnya. Keesokan siangnya, setelah perhiasan itu kembali dan permintaan maaf resmi telah dilakukan di rumah orang tuanya, Hana mulai mengemasi barang-barangnya di kamar utama. Ia melakukannya dengan tenang, melipat setiap helai pakaian dengan rapi. Rian masuk dan berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan pilu. Hana, kumohon, jangan pergi, pintanya lirih. Beri aku satu kesempatan lagi untuk memperbaiki semuanya. Hana berhenti sejenak, lalu berbalik menatap suaminya. Mas, apa kamu tahu bagaimana rasanya saat hatimu hancur berkeping-keping? Rian terdiam. Aku tahu sekarang, lanjut Hana. Dan rasanya sakit sekali. Tapi yang lebih menyakitkan adalah menyadari bahwa orang yang seharusnya menjagamu, justru dialah yang ikut memegang palu. Ia berjalan mendekati Rian. Aku menerima permintaan maafmu, Mas. Sungguh. Tapi memaafkan bukan berarti melupakan. Memaafkan bukan berarti aku harus kembali ke situasi yang pernah menghancurkanku. Aku akan berubah. Hana, aku janji. Mungkin, Mas. Tapi aku juga sudah berubah, kata Hana lembut. Pernikahan ini kuibaratkan seperti sebuah vas porselen yang indah. Tapi fitnah dan keraguanmu telah membantingnya hingga hancur. Mungkin kita bisa mencoba memungut serpihannya dan merekatkannya kembali. Tapi retaknya akan selalu ada. Selamanya. Dan aku tidak mau menghabiskan sisa hidupku dengan takut menyentuh retakan itu. Air mata Rian kembali mengalir. Ia tidak punya kata-kata lagi untuk membantah. Semua yang dikatakan Hana adalah kebenaran yang menyakitkan. Hana berjalan melewatinya, menarik kopernya. Di ruang bawah, Ardi sudah menunggunya. Bapak Ridwan berdiri dengan wajah penuh penyesalan, tidak sanggup berkata apa-apa untuk menahannya. Sebelum melangkah keluar dari pintu untuk terakhir kalinya, Hana menoleh pada Rian. Belajarlah menjadi pria yang lebih kuat. Mas, bukan untukku, tapi untuk dirimu sendiri. Itulah kata-kata terakhirnya. Ia melangkah keluar dari rumah itu tanpa menoleh lagi, menuju mobil kakaknya, meninggalkan masa lalu yang kelam di belakangnya. Pintu itu tertutup, dan bersamanya, tertutup pula sebuah babak dalam hidupnya. 6 bulan berlalu. Di sebuah rumah kontrakan yang sederhana namun asri di kota lain, aroma rendang dan opor ayam menguar dari dapur. Hana, dengan celemek melingkar di pinggangnya, tersenyum sambil mengaduk masakannya. Usaha catering kecil-kecilan yang ia rintis, dapur Hana, mulai mendapat banyak pesanan. Proses perceraiannya dengan Rian berjalan lancar tanpa drama. Ia tidak menuntut apapun selain kebebasannya. Wajahnya tampak lebih cerah sekarang. Lingkaran hitam di bawah matanya telah hilang, digantikan oleh sorot mata yang penuh semangat dan kedamaian. Ia menemukan kembali dirinya yang hilang, bukan di dalam rumah tangga yang megah, tetapi di dalam kesibukannya menciptakan sesuatu dengan tangannya sendiri. Terkadang, ia masih teringat malam-malam menyakitkan itu. Tapi kini,
Kenangan itu tidak lagi membawa luka, hanya pelajaran berharga tentang kekuatan dan harga diri. Ponselnya yang tergeletak di meja dapur bergetar. Nama, Rian, muncul di layar. Ini sudah panggilan yang kesekian kalinya dalam beberapa bulan terakhir. Awalnya, ia merasa marah, lalu kasihan. Kini, ia tidak merasakan apa-apa. Hana melirik ponsel itu sejenak, lalu kembali fokus pada masakannya. Ia mematikan kompor, menyeka tangannya yang bersih, dan mengabaikan panggilan itu. Dengan senyum tipis di wajahnya, ia mulai menata nasi kotak pesanannya. Fajar yang baru telah menyingsing dalam hidupnya, dan ia menyambutnya dengan hati yang lapang dan tangan yang siap untuk berkarya. Ia tidak butuh masa lalu untuk meneleponnya kembali. Masa depannya kini ada di tangannya sendiri.